Baik, terima kasih Pak Dekan, Bapak Dekan, Pak Faisal, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah ini sudah kesekian kali saya datang di usia dan selalu gembira saya kalau datang ke sini. Kalau pagi seperti tadi makan nasi kuning itu udah menjadi produknya sekarang. Dan insya Allah nanti ada makan ayam kakap gitu kan sama mie Aceh gitu. Alhamdulillah. Jadi diet ini susah kalau di sini terus lah kalau di Bandar dan sini. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Jadi menurut saya penting sekali bagi Fakultas Hukum Unsyiah untuk mengadakan seminar ini. Kenapa? Ada beberapa alasan. Ada 3 alasan. Pertama adalah pada masa sekarang ini, apakah Bapak Ibu akan menjadi doktor ataukah Bapak Ibu akan menapak pada jenjang yang lebih tinggi di dunia akademis dari segi kepakatan, maupun Bapak Ibu yang akan mau menjadi guru besar. Sekarang dari manajemen hanya bisa mendorong seperti hari ini Bapak Dekan mendorong agar ada seminar seperti ini, lalu Bapak Ibu termotivasi, terinspirasi sehingga Bapak Ibu bisa membuat. Tetapi pimpinan fakultas tidak bisa banyak berbuat untuk bisa memunculkan nama fakultas atau nama universitas kalau tidak mengandalkan pada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, dan ini dari segi ilmu sangat penting adalah dengan adanya tulisan-tulisan Bapak Ibu di jurnal internasional, maka Bapak Ibu sebenarnya menceritakan tentang Indonesia, tentang Aceh, tentang berbagai hal di tempat-tempat lain. Lucunya, nanti kita mengutip pendapat-pendapat mereka. Padahal bukankah kita sebenarnya tahu tentang negeri ini, terutama berkaitan dengan masalah hukum. Saya mengandaikan kalau peneliti dari luar negeri mungkin mereka punya keterbatasan bahasa, tapi kadang-kadang mereka bisa berbahasa Indonesia. Kalau seperti itu, kemungkinan mereka punya keterbatasan terhadap networking. Kadang-kadang kan kalau kita melakukan penelitian kita perlu berbicara dengan orang-orang yang tahu dan lain sebagainya. Mereka terbatas. Kalau mereka tidak mempunyai keterbatasan terhadap networking, mungkin yang jadi masalah adalah apakah orang Indonesia yang diwawancara itu percaya betul dengan si orang asing itu, atau biasa orang Indonesia kalau melihat orang asing dia bertanya apa langsung di kepala kita, jangan-jangan dia maunya kayak begini, jangan-jangan dia maunya kayak begini. Tapi saya yakin kalau Bapak Ibu yang meneliti, keterbatasan bisa menceritakan tentang apa yang terjadi di Indonesia ke dunia luar. Dan masa-masa sekarang di Indonesia ini adalah masa-masa yang orang ingin mendengar dan mengetahui. Kenapa? Karena kalau saya coba bayangkan orang-orang yang selama ini kita sebut dari luar negeri gitu ya, Max Weber lah, siapa dan lain sebagainya, Roscoe, mungkin pada masa-masa itu Eropa atau di Amerika sana itu mengalami fase seperti di Indonesia sekarang. Maka banyak peneliti dari negara-negara tersebut kalau mau mendapatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya katakanlah itu nggak pergi di negaranya, karena di negaranya semua sudah berjalan sistem itu. Mereka justru pergi ke negara-negara seperti Indonesia dan mencari tahu apa sih yang jadi permasalahan. Nah di sini yang saya katakan, kenapa Bapak Ibu tidak bisa melihat, merekam apa yang terjadi di Indonesia ini untuk kemudian kita angkat dalam sebuah tulisan akademis yang kemudian
bisa diakses oleh banyak orang karena dibuat dalam bahasa Inggris. Intinya adalah kita buat dalam bahasa Inggris. Kalau jurnal internasional itu nantinya adalah standar kita, harusnya standar yang berlaku di jurnal tersebut. Ya. Masalahnya macam-macam. Nanti misalnya orang Indonesia, mohon maaf kalau kita menulis, paling senang kita menulis tanpa merujuk pada sumbernya itu dari mana. Jadi bisa suatu halaman kita tulis tanpa ada footnote misalnya. Kalau di luar negeri, baru satu kalimat saja, satu kalimat ada footnote-nya udah setengah halaman sendiri. Ya. Misalnya Indonesia sebuah negara yang telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nanti ada footnote-nya. Nanti ada sumbernya adalah begini di sini. Namun demikian, ceritanya namun demikian. Itu menurut versi Indonesia. Karena Belanda kan masih belum menyerahkan kedaulatan itu pada tanggal 17 Agustus. Nanti diceritakan di situ. Sementara Indonesia diakui oleh masyarakat internasional dengan pengakuan bagi kita pribadi, tapi juga bagi institusi dan juga bagi Indonesia. Saya selalu katakan enaknya kita menulis di jurnal internasional. Kalau kita bicara soal Indonesia yang jelek, kita tidak dituduh menjelek-jelekan negeri kita sendiri, bukan. Tetapi kita mengungkap fakta bahwa inilah permasalahan yang kita hadapi di Indonesia. Jadi supaya jangan-jangan kewenangan bisa diperdagangkan. Ya. Kalau di negara-negara maju mungkin gajinya sudah cukup, tidak ada masalah. Belum lagi kalau misalnya kita bicara aparat penegak hukum, saya selalu tanya sama polisi-polisi yang berpangkat brigadir itu, tahu nggak sih undang-undang hak cipta? Apa undang-undang hak cipta? Nah, mungkin kalau kompolnya segala sudah tahu, kombesnya tahu, tapi kalau misalnya brigadir-brigadirnya tidak tahu. Sehingga ketika di kantor pos polisi kecil itu saya tanya, Pak itu sebelah ada jual visi dibacakan, kenapa ditangkapin Pak? Kenapa ditangkap Pak? Kan membaca, Bapak. Ya, nah ini ada Pak Iqbal di sini juga perpustakaan membeli buku yang saya inginkan itu dibeli nanti. Tapi kalau di Indonesia mau sekalian, kita harus akui termasuk di UI tidak lengkap jurnalnya, tidak lengkap bukunya. Kalau ada kekurangan kita minta, belum tentu akan diberikan. Ya. Maka saya kalau ketemu sama teman-teman saya dari luar negeri, para akademisi, saya ajak ke rumah saya. Di rumah saya ada perpustakaan banyak buku gitu ya. Lalu dengan bangganya saya dulu memamerkan buku saya begini. Hukum internasional kan negara terjemahkan dulu ke dalam hukum nasional, baru saya mau menggunakan itu sebagai apa? Nah, itu kan nanti tidak bisa bahas. Atau ada konvensi lain. Nanti kita kesimpulan kita, wah memang di Indonesia ini tidak ada loyalitas tunggal, apakah komunisme atau dualisme. Misalnya itu kalau kita ceritakan, kita masukkan dalam jurnal, orang di luar negeri lihat, oh gini ya. Untuk mereka itu merupakan pengetahuan baru. Atau Bapak Ibu yang mengajar hukum perdata itu adalah yang disahkan oleh pemerintah sebagai badan hukum atau negara. Itu saya buka peraturan perundang-undangan banyak sekali. Nggak hanya PT. Kalau PT kan saya kumpul nih Pak, kumpulkan modal, minta yang saya disahkan Pak sebagai badan hukum. Kita ke Menteri Hukum dan HAM, lalu disahkan, dapat surat keputusan badan hukum. Saya yayasan, minta ke Menkumham jadi yayasan. Saya koperasi, minta LPS, Lembaga Penjamin dan Simpanan adalah badan hukum. Bahkan Bank Indonesia, kalau Bapak Ibu lihat undang-undangnya, disebutkan juga Bank Indonesia adalah badan hukum. Dan banyak lagi. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu bisa ceritakan masalah ini, lalu Bapak Ibu buat dalam bahasa itu yang di luar negeri, untuk kepentingan kita di Indonesia,
Itu juga bermanfaat. Cerita tentang badan hukum aja. Nanti pasti dirujuk. Nah, atau misalnya kita nih Pak Atis ada di sini nih, hakim ya Pak ya, dan sebagainya itu ya. Terus saya mikir, gimana ya waktu saya tulis supaya sesuatu yang bisa dipahami secara mudah. Saya misalnya cerita tentang lembaga peradilan di Indonesia itu, ya, termasuk undang-undang kekuasaan kehakiman. Undang-undang kekuasaan kehakiman ada yang bilang ini loh ada lembaga peradilan. Sekarang kalau Bapak Ibu lihat undang-undang kekuasaan kehakiman yang dulu dengan sekarang udah beda. Karena kalau yang sekarang mencantumkan Mahkamah Konstitusi. Kalau dulu cuma Mahkamah Agung dengan jajaran karena MK masih belum dikenal. Sekarang sudah ada MK. Yudikatif, murni katakan sama yang yudikatif tapi tidak murni. Yudikatif murni ada MA sama MK. Di MA nanti di bawahnya itu kan ada 4 lingkungan peradilan. Militer, umum, terus kemudian tata usaha negara, administrasi negara, ya. Dan kemudian ada apa? Nah terus gimana nih menjelaskannya? Saya gampang aja. Islam atau bukan? Kan gitu. Nah, oh ya ini Islam. Masuk peradilan agama. Ya. Kalau bukan, pasti ke pengadilan. Nah, ayo. Oke, nah. Sekarang kalau misalnya masalah itu bisa masuk ke pengadilan agama. Jadi tidak hanya masalah keluarga saja. Ya. Nah, seperti itu. Ini secara umum dulu, karena kita tadi bicara otonomi daerah di Aceh. Nanti ceritanya mungkin agak berbeda. Lalu kemudian, kalau misalnya masalahnya berkaitan dengan ketatanegaraan, rakyat bilang saya nggak setuju dengan peraturan yang ini karena bertentangan dengan yang sudah ini, itu kemana? Jadi Bapak Ibu bilang, kalau misalnya itu undang-undang, pergi ke MK. Tapi kalau di bawah undang-undang, pergi ke MA. Nanti cerita lagi, MK ternyata tidak hanya cuma uji materi. Ceritanya masalah sengketa kewenangan antar instansi dan lain sebagainya itu masuk. Cerita lagi panjang. Baik. Ya, nah itu waktu dulu saya pernah telusuri kenapa kok seperti itu. Ternyata itu kaitannya dengan krisis moneter yang kita alami tahun 98. Indonesia mengatakan bahwa debitur saya tidak bisa membayar karena masalahnya pemerintah nih kursnya nggak stabil. Kan berdebat panjang. Daripada kayak begitu, dari pihak IMF bilang pokoknya meskipun yang tidak IMF bayarkan adalah justru sekarang ini digunakan oleh kreditur kecil yang punya targetnya cuma 100 juta 200. Lalu si kreditur kecil ini bilang, enggak, saya nggak mau bayar perdata, saya pergi aja ke pengadilannya. Saya minta payitin aja kan, biar kamu susah hidup kok. Masa gara-gara 100 juta, 1 miliar dipayitin? Ya kan? Nah, walaupun saya selalu bilang di pengadilan ini dipayitkan, tapi nanti lihat aja nih di Mahkamah Agung pasti dibalik nih, pasti nggak akan dikabulkan. Benar, beberapa perusahaan memang nggak dikabulkan. Tapi yang nggak enak adalah si perusahaan yang mau nyetak 136 miliar apa udah? Karena dilihat dari sekian persen dari persentase. Gila aja udah. Ya, akhirnya dikabulkan. Sebagai ahli hukum Indonesia. Dan hukum Indonesia nggak terbatas pada hukum administrasi apa hukum yang berkaitan dengan internasional, tapi kadang-kadang ya itu mengenai masalah terkait. Ketika melakukan penelitian itu intinya adalah mengumpulkan data dan informasi yang menjadi dasar penulisan. Ya. Kalau misalnya di luar negeri itu seringkali kalau orang mau menulis semua yang berkaitan misalnya dengan Indonesia, berkaitan dengan syariah, berkaitan dengan apa kalau dia mau menulis tentang syariah gitu ya. Lalu dia cari misalnya Aceh dan lain sebagainya. Nanti dia akan kumpulkan semua, dia akan baca. Ya. Makanya sebenarnya tinjauan pusat itu baru kita buat tulisan. Terus terang pengalaman saya ketika saya sudah mau buat tulisan itu
itu sama dengan kayak buat tesis lagi sih sebenarnya. Ya. Dan kalau minimal 15 halaman atau minimal 30 halaman, misalnya ya, dalam masuk jurnal ke dalam negeri. Tapi kalau di luar negeri justru dibatasi, tapi jumlahnya itu signifikan. Jadi kalau kita menulis itu, kalau menurut saya, kalau 2 spasi hampir kayak 80 halaman. Utami Idari